Pemirsa, polisi menetapkan 14 warga Cigeduk, Kabupaten Garut sebagai tersangka pengeroyokan seorang pria yang diduga maling. Para tersangka memasukkan korban ke dalam karung dan dikubur hidup-hidup di kaki Gunung Cikuray. Aparat Polres Garut mengevakuasi jasad seorang pria yang dimasukkan dalam karung dan dikubur di kaki Gunung Cikuray. Jasad ini merupakan jasad korban pengeroyokan warga desa Sindang Sari, Kecamatan Cigeduk, Garut. Korban dikeroyok warga dengan berbagai senjata tajam karena diduga akan mencuri di sebuah gudang sayur. Polisi kemudian menetapkan 14 tersangka atas kasus ini dan telah melakukan penangkapan. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyatakan korban masih hidup saat akan dikubur. Namun salah satu tersangka kemudian menggorok leher korban hingga tewas. Kemudian setelah saudara Maman tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Kemudian seketika itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang masuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. AKBP Wirdanto menambahkan warga kesal karena korban sering mencuri di rumah warga. Atas aksi main hakim sendiri ini, para tersangka terancam penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Ayo Sutisna, Kepala Desa Sindang Sari. Selamat malam Pak Sutisna. Selamat malam. Baik Pak Sutisna, dari informasi yang Anda ketahui, seperti apa sebenarnya kronologi kejadian ini? Kronologi kejadian ini ya mungkin yang sudah disampaikan Bapak Kapolres, emang betul seperti itu. Saudara Maman itu jadi meresahkan masyarakat, jadi suka mencuri sayuran, juga suka mencuri tabung gas orang jompo. Jadi masyarakat di sekitar di sana merasa kesal dengan kejadian terus-menerus saudara Maman itu melakukan perbuatan seperti itu. Meskipun saudara Maman sudah bikin surat perjanjian di depan Pak RT, Pak RW, juga tokoh masyarakat di sekitar kampung Sengklek tersebut, tapi saudara Maman itu tidak ada efek jerah. Makanya mungkin warga masyarakat sekitar di atas menghakimi sendiri, meskipun ya mungkin disayangkan. Kami selaku pemerintah desa waktu itu tidak diberitahu. Memang sangat disayangkan, jangankan kami Pak RT, Pak RW juga memang tidak tahu kejadian itu. Baik, Pak Sutisna, korban ini Anda sebutkan memang sudah sering melakukan pencurian di kawasan tersebut. Sebelum ini apakah sudah pernah tertangkap? Sering tertangkap, katanya yang disayangkan gitu. Jadi masyarakat, jadi belum tidak ada laporan ke kantor desa, apalagi ke Kapolsek, Pak Yongbo. Jadi disayangkan itu, Bu. Jadi kalau misalnya ada misalnya laporan, mungkin kami dari pemerintah desa beri pembinaan. Jadi kalau misalnya masyarakat tertangkap, dihakimi masyarakat. Artinya selama tertangkap ini belum ada sanksi yang diberikan kepada korban? Belum, hanya sanksi ada sanksi itu dalam perjanjian. Kalau melakukan perbuatan lagi, Maman itu tidak akan melakukan perbuatan lagi. Kalau melakukan perbuatan lagi seperti yang sudah, maka saudara Maman siap diusir dari kampung Sengklek tersebut. Itu sanksinya. Mengapa warga tidak menyerahkan pelaku pencurian ini ke polisi, Pak Sutisna? Menurut mungkin warga itu kan pencurinya seperti tidak terlalu banyak, seperti tabung gas satu ke jompo, dua misalnya kentang nggak mau dipanen gitu, juga jadi hilangnya tidak tahu dalam arti di kayak bagaimana ya, di onol gitu ya, kalau di onol gas sekaligus diambilnya gitu, jadi nggak kelihatan. Jadi ya bikin gelisah warga masyarakat kurang lebih dari bulan Ramadan sampai kemarin katanya dari masyarakat kampung Sengklek Desa Sindang Sari merasa resah kejadian Pak Maman itu.
Baik, apakah artinya warga merasa kasus pencurian ini tidak akan diusut oleh polisi karena nilai barang-barang yang dicuri ini tadi Anda sampaikan tidak terlalu bernilai atau tidak terlalu mahal? Bernilai, siap, Bu. Ada juga mungkin kemalingan selain itu mungkin pompa, mesin pompa yang ada di saung-saung yang juga di gudang-gudang. Jadi incarannya seperti itu, Saudara Maman. Katanya, Bu, mohon maaf, katanya, kata warga. Baik, Pak Sutisna bisa gambarkan kepada kami bagaimana lokasi di mana korban dikubur hidup-hidup ini, apakah jauh dari permukiman warga atau seperti apa? Dari rumah warga itu mungkin itu adanya ke penguburan Saudara Maman adanya di Blok Waspada di Tanah Sarik Desa 23 Desa Bayombong dengan itu. Dikuburnya di sana dari kampung, dari rumah kampung yang kurang lebih 1 kilo ke penguburan itu, ke tempat penguburan. Kebetulan penguburan itu di lereng, di dekat saluran di Tanah Waspada itu. Untuk korban sendiri apakah juga berasal dari desa Sindang Sari, Pak? Asalnya dari desa Pamalayan, Kampung Ciburu, menikah dengan warga kami, Kampung Sengklek, namanya istrinya Sari. Dengan perbuatan perjanjian itu melakukan lagi, makanya diusir sama warga, terus pindah ke Kampung Ciburu sama istrinya. 1-2 tahun kemudian istrinya meninggal dunia. Sudah meninggal dunia, Mamang masih tetap berlakunya seperti itu. Artinya untuk saat ini atau sudah cukup lama korban tinggal seorang diri? Ya, tinggalnya mungkin sekarang sama ibunya, kebetulan ibunya masih ada. Kurang lebih 1 tahun istrinya meninggal dunia. Baik, apakah korban ini memang tidak memiliki pekerjaan sehari-hari, Pak Sutisna? Pekerjaan sehari-hari, setahu saya itu buruh serabutan. Memang kalau di sana gitu, kalau orangnya rajin, orang mau, pekerjaan sih ada gitu, banyak yang membutuhkan pekerjaan. Mungkin nggak tahu pencarian, nggak tahu apa gitu, pasti tahu. Kalau pekerjaan sih ada gitu. Baik, Pak Sutisna, terima kasih atas informasinya sudah bergabung Sama-sama. bersama kami di AI Newsroom. Sama-sama, Bu. Selamat malam.